终于成为真正的孤身一族了。 Proses penyempurnaan terus berlangsung tanpa henti. Waktu telah berlalu selama beberapa bulan. Di dalam celah ruang yang gelap dan sunyi, Wang Lin menarik nafas dalam dan menyerap seluruh energi asal yang melayang di udara ke dalam tubuhnya. Rasanya seolah-olah ia baru saja menelan segumpal awan pekat. Ketika energi itu menghilang, sebuah tubuh ramping perlahan muncul di hadapannya. Sosok itu memancarkan aura dingin yang menyebar perlahan ke sekeliling. Tubuh itu begitu pucat, seputih tulang tanpa daging. Darahnya telah lenyap, menyatu ke dalam tulang, meninggalkan hanya kulit dan kerangka kering yang tampak tak bernyawa. Wang Lin menghela nafas pelan, wajahnya suram. Gagal lagi, gumamnya lirih. Sejak memulai tahap pertama penyempurnaan tubuh ini, ia telah mengalami banyak kegagalan. Namun untungnya, seperti yang dicatat dalam giok tua, selama tahap awal ini gagal sekalipun, tubuh yang sedang disempurnakan tidak akan musnah. Wang Lin menatap boneka di hadapannya. Ia menggerutkan alis. Berdasarkan petunjuk giok itu, dibutuhkan berbagai macam bahan untuk memperkuat tubuh selama proses ini. Hanya setelah semuanya menyatu secara sempurna, tahap awal ini bisa dinyatakan berhasil. Dari 4 tingkat penjaga langit, emas, perak, tembaga, dan besi, yang ini bahkan belum mencapai tingkat besi. Gumamnya dengan getir. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menepuk kantong penyimpanannya. Seketika, berbagai macam harta sihir bermutu rendah melesat keluar dan mengambang di udara. Itu adalah benda-benda lama, harta yang dulu ia gunakan, namun sekarang terasa tak berguna. Meskipun terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Aku tak punya bahan penyempurnaan, tapi aku punya banyak harta. Kalau kugunakan semuanya dan melelehkannya ke dalam tubuh boneka ini, mungkin akan ada hasil. Matanya bersinar penuh semangat. Ia segera membentuk segel tangan. Nyala api muncul di hadapannya dan langsung menyelimuti semua harta sihir itu. Dalam kobaran api, satu persatu harta itu mulai meleleh. Akhirnya hampir semuanya mencair dan membentuk bola hitam cair yang menggumpal. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin kembali menyelamkan kesadarannya ke dalam kantong penyimpanan. Ia mengais lebih banyak harta sihir yang tersembunyi dan melemparkannya satu persatu ke dalam bola cair itu. Ini seperti proses pembersihan besar-besaran. Setelah ratusan tahun hidup dan berpetualang, kantong penyimpanannya dipenuhi harta. Sebagian besar bahkan belum pernah ia gunakan lebih dari 1 atau 2 kali. Seiring peningkatan kultivasi, banyak dari harta itu menjadi usang dan tidak relevan lagi. Setelah semuanya dimasukkan, bola hitam cair itu berubah warna, menjadi lebih cerah dan berkilau dengan kilauan warna-warni yang memukau. Wang Lin meraih bola cair itu dan melemparkannya ke tubuh boneka. Proses penyempurnaan kembali dimulai. Waktu berlalu, 2 bulan pun telah lewat dalam sekejap mata. Hingga akhirnya, pada suatu hari, tubuh boneka itu memancarkan cahaya kekuningan yang menerangi seluruh celah tempat Wang Lin berada. Wang Lin membuka matanya perlahan. Wajahnya letih, namun sorot matanya masih tajam. Ia menatap boneka itu, lalu bergumam dengan nada kecewa. Kekuatan tingkat tembaga. Yah, paling tidak bisa digunakan. Tahap pertama selesai, namun tantangan sebenarnya ada di tahap kedua, penyempurnaan jiwa asal. Jika tahap itu gagal, seluruh proses akan berakhir sia-sia. Tubuh ini tak bisa digunakan lagi, dan tak mungkin menyempurnakan jiwa lain ke dalamnya. Wang Lin merenung, di luar celah ruang ini, kekuatan hisab tidak pernah berhenti. Malah seiring waktu, kekuatannya makin membesar dan membahayakan. Setelah berpikir sejenak, ia menggertakkan gigi dan menepuk kantong penyimpanan. Sebuah bendera jiwa terbang keluar, menampakkan sebuah tengkorak raksasa di dalamnya. Mengambang, mengerikan, dengan sorot mata membeku. Roh itu adalah roh langit, makhluk buas yang sempat ia tangkap dalam kondisi lemah. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Tengkorak itu menggeram. Sebagian besar fragmen jiwa yang lain menjauh darinya, seolah menghindar. Hanya satu yang berani menantangnya, yaitu Qilin. Setelah menyerap banyak makanan langit, Qilin mengalami perubahan besar. Saat tengkorak itu mengaum, Qilin membalasnya dengan suara tak kalah ganas. Keduanya saling menatap, saling mengaum, saling menantang. Wang Lin memandang roh langit itu lalu meraih dan menekannya ke tubuh boneka, tepat di antara alisnya. Kalau aku menyempurnakan harta, maka itu harus menjadi yang terbaik. Kalau kekuatannya cuma sekelas tahap ascendant, semua ini tidak layak, ujar Wang Lin dingin. Dia segera membentuk segel lagi, menarik kilatan petir yang mengandung api dari alisnya,
dan melemparkannya ke tubuh boneka. Penyempurnaan dimulai. Roh langit mengamuk. Ia memberontak dan berusaha keluar, tapi Wang Lin sudah siap. Sebuah cambuk muncul di tangannya dan dengan satu hentakan, cambuk itu menghantam roh itu, menimbulkan jeritan panjang. Roh itu tampak gentar. Cambuk itu adalah musuh alaminya. Proses penyempurnaan kembali berjalan dan waktu terus berlalu. Jiwa roh langit dan jiwa asal Dujian saling melahap, saling menggiling hingga terpecah menjadi serpihan-serpihan halus. Namun serpihan itu tetap terhubung. Ini adalah kunci tahap kedua. Jiwa yang tercerai-berai namun tetap terhubung hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki tekad kuat. Kebanyakan gagal di titik ini karena tidak mampu menahan rasa sakit dari perpecahan jiwa. Namun Wang Lin berhasil. Dengan tambahan roh langit, ia tak perlu lagi bergantung kepada keberuntungan. Dalam waktu lebih dari setengah tahun, penjaga langit pertamanya berhasil diciptakan. Wang Lin menatap tubuh boneka yang kini bersinar kuning. Dia bisa merasakan ikatan kuat yang menghubungkan mereka. Ia meneteskan setetes darah, lalu menekannya ke alis boneka. Mata boneka terbuka, kosong namun menyimpan secercah kecerdasan. Tahap yin dan yang, gumam Wang Lin. Aura boneka ini mirip dengan si Tunan, tidak sekuat itu namun mendekati. Wang Lin tertawa kecil. Ia mengagumi kebijaksanaan Kaisar Langit Qinlin yang menciptakan metode penyempurnaan ini. Meski boneka tak bisa menggunakan banyak sihir seperti kultivator sejati, ia punya teknik khusus yang hanya dimiliki penjaga langit. Lalu, Wang Lin menyentuh alisnya dan melepaskan sejuta helai energi pembantaian. Semuanya mengalir masuk ke tubuh boneka. Mata boneka bersinar dengan aura pembantaian. Tajam, kejam, lalu perlahan cahayanya menghilang. Tapi sorot matanya makin buas. Akhirnya, Wang Lin mengeluarkan batu giok dan menekannya ke boneka. Cahaya dan simbol-simbol misterius berkedip di matanya seperti mengenali perintah. Setelah semuanya selesai, Wang Lin berkata, "Sembunyilah." Boneka itu menghilang, tanpa cahaya, tanpa bayangan. Tapi Wang Lin tahu, ia bersembunyi di balik bayangannya sendiri. Dengan kekuatan penjaga langit ini, aku punya peluang 60% untuk lolos dari tempat ini. Bahaya bisa jadi perlindungan, jika tahu cara menghadapinya. Wang Lin menghela nafas. Lalu ia menepuk kantong penyimpanan lagi. Sebuah pedang besar terbang keluar, besarnya seperti pintu rumah. Ia mengusap pedang itu perlahan. Hartaku yang pertama, pedang kekayaan, rahasia apa yang kau simpan di dalam dirimu? Ia pun segera menenangkan pikirannya dan menyelami rahasia pedang itu. Sen diperlihatkan di dunia luar retakan. Dunia di luar retakan itu gelap gulita. Angin meraung-raung, mengisi keheningan dalam celah itu seperti satu-satunya suara yang tersisa di alam semesta. Retakan itu seolah menjadi dunia tersendiri, terpisah dari kenyataan, dan di dalamnya, hisapan tak berujung yang datang dari dasar lubang seperti hendak melahap segalanya. Wang Lin duduk bersila di tengah kegelapan, memandangi kehampaan di luar sana. Tubuh dan auranya menyatu dengan kegelapan, nyaris tak bisa dibedakan. Hanya sesekali, kilatan petir yang melintas di matanya menerangi retakan itu sejenak. Terjebak di tempat ini membuat perasaan sunyi perlahan menggerogoti benaknya. Seakan ia telah terasing dari dunia, dilupakan oleh semua orang. Satu-satunya yang menemaninya hanyalah kenangan dari 800 tahun perjalanan kultivasinya. Orang yang kesepian selalu mengingat setiap orang yang pernah muncul dalam hidup mereka. Semakin dalam kesunyian itu, semakin kuat ingatan Wang Lin akan masa lalu. Seolah ia bersembunyi di dalam waktu, mengenang seseorang atau merenungi seseorang yang ia cintai, jauh di tempat yang tersembunyi. Dalam gelap, Wang Lin berbisik lirih. Entah ada yang membersihkan makam ayah dan ibu atau tidak. Di hadapannya saat ini, melayang sebuah bola kecil berwarna putih. Cahayanya sangat redup, nyaris tak bisa menerangi sekeliling. Namun dari bola kecil itu memancar kehangatan yang mengalir perlahan ke dalam mata Wang Lin, lalu menyusup ke hatinya. Hangatnya seperti bisikan lembut, mengisi kekosongan dan menghalau kesendiriannya. Di dalam bola putih itu, samar-samar tampak sosok halus yang tak pernah bicara, tapi selalu ada. Diam menemani Wang Lin. Bersama-sama, mereka menahan dingin dan desingan angin dalam retakan itu. Meski langit dan bumi runtuh, samudera mengering, atau batu pun hancur menjadi debu, sosok itu akan selalu di sana, bahkan dalam reinkarnasi sekalipun. Retakan itu tetap membeku, semua kehangatan seolah tersedot habis oleh kekuatan luar. Tapi dengan adanya bola putih itu, kehangatan dari hati Wang Lin menjalar ke seluruh tubuhnya, abadi dan tak tergoyahkan. Pada saat ini Wang Lin mengangkat tangannya.
dan bola kecil itu perlahan mendarat di telapaknya. Cahayanya bergetar lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin merasakan kembali perasaan yang telah lama hilang. Kebahagiaan. Kebahagiaan setiap orang berbeda. Kebahagiaanku adalah bersama ayah dan ibu, dan bersama Wan Fisiknya penuh getir. Kebahagiaan itu begitu mewah, begitu sulit digapai. Tak ada yang tahu bahwa jauh di dalam tanah roh iblis, di dasar lubang tanpa dasar, ada seorang pria yang berjuang melawan takdir dan kesepian dalam hatinya. Wang Lin telah duduk di dalam celah ini selama 3 tahun. Bukan karena ia tak ingin pergi, namun selama 3 tahun itu, kekuatan hisab dari lubang meningkat sampai ke tingkat yang tak terbayangkan. 2 tahun lalu, ketika Wang Lin tengah meneliti pedang kekayaan, kekuatan hisab itu tiba-tiba melonjak ganas. Kini, lebih dari setengah celah itu telah terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Awalnya dengan bantuan sihir penjaga langit, Wang Lin punya peluang 60% untuk lolos. Tapi setelah lonjakan kekuatan itu, kemungkinannya langsung turun drastis menjadi 20%. Namun Wang Lin tidak kehilangan harapan. Ia menunggu dengan tenang selama 2 tahun berikutnya. Sejak mencapai tahap ascenden, jalur kultivasinya memang terlambat. Tahap ini adalah puncak dari langkah pertama dalam kultivasi. Bahkan di jagat semesta yang luas ini, hanya segelintir yang bisa sampai ke titik ini. Kecuali mereka yang dianugerahi langit. Tak ada yang sampai ke tahap ini tanpa membayar harga untuk selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Wang Lin bukan orang jenius. Jika bukan karena tekadnya yang tak goyah dan pengalaman luar biasa, ia tak akan bisa berdiri sejauh ini. Tahap ascenden menengah, ascenden akhir, dan puncak ascenden adalah 3 gerbang sempit yang menghancurkan harapan banyak kultivator. 3 gunung besar yang berdiri menghalangi jalannya. Selama 2 tahun itu, Wang Lin perlahan memahami pedang kekayaan. Di dalamnya hanya ada 1 jurus pedang, Heaven Call, tebasan langit. Suatu hari, setelah 2 tahun penuh perenungan, Wang Lin menarik kembali kesadarannya dari pedang kekayaan. Dan saat itu juga, pedang itu menghilang, seolah telah menyelesaikan takdirnya menyampaikan warisan. Yang tersisa di hati Wang Lin hanyalah pemahaman yang mengguncang jiwanya. Setelah itu hanya ada kesunyian. Hari demi hari ia duduk bersila, menatap gelapnya dunia luar. Suara hisapan terus bergema di telinganya, namun tubuhnya tetap diam. Suatu saat, sebuah desahan halus keluar dari kantong penyimpanan Wang Lin. Gulungan kuno perlahan muncul dan terbuka di udara. Dari dalamnya, siluet seorang wanita muncul. Namun Wang Lin tak menoleh. Wajahnya tetap datar, tanpa kejutan. Sebelum gulungan itu muncul, ia telah menggenggam bola putih dan membiarkannya kembali masuk ke tubuhnya. Lalu, suara samar terdengar dari gulungan itu. Turunlah. Suaranya lembut, seperti kabut, menggema pelan di dalam celah. Wang Lin tetap diam. Ia hanya membentuk jari menjadi pedang dan mengayunkannya perlahan. Gerakannya sederhana, namun jiwanya sedang dalam kondisi luar biasa. Gulungan itu pun langsung tertutup dan suara wanita itu pun lenyap. Ia mengambil gulungan itu dan menyimpannya kembali. Selama 3 tahun ini, wanita dalam gulungan telah muncul sebanyak 4 kali. Setiap kali, dia hanya menyampaikan panggilan samar. Namun Wang Lin tidak tertarik mengetahui apa yang ada di dasar lubang itu. Rasa penasarannya telah padam. Bahkan formasi pemindah misterius yang ada di bawahnya tidak ia periksa lagi. Sebelum kekuatannya cukup, rasa penasaran bisa menjadi kutukan yang mematikan. Ia hanya menunggu hari saat kekuatan hisab itu melemah. Jika 2 tahun lalu kekuatan itu bisa meningkat secara tiba-tiba, maka suatu hari nanti ia juga bisa menurun. Ia hanya perlu bersabar. Suara kodok terdengar dari samping Wang Lin. Ia menunduk, matanya berkilat. Di sana, seekor katak biru seukuran telapak tangan duduk diam. Itulah katak petir. Setahun yang lalu ia terbangun. Dan sejak saat ia menolak kembali ke dalam kantong penyimpanan, ia tetap berada di sisi Wang Lin, makhluk kecil yang paling bisa merasakan perubahan aura tuannya. Mendadak, Wang Lin menembakkan petir dari jarinya. Katak itu membuka matanya, menjulurkan lidah, dan menangkap petir itu ke dalam mulutnya. Perutnya bergemuruh puas, wajahnya tampak nyaman. Wang Lin segera kembali memejamkan mata, tenggelam dalam pemahaman daunnya. Ada 2 inti dalam jalan daunnya. Pertama adalah sungai dunia bawah, dan yang kedua jiwa dari sungai itu sendiri. Namun jiwa dari sungai itu sejauh ini hanyalah kumpulan jutaan fragmen jiwa dari bendera jiwa. Ia masih kekurangan 1 unsur penting, yaitu niat membunuh. Meskipun roh langit memiliki sifat buas, namun ia tak memiliki niat membunuh yang murni. Jiwa sejati dari sungai dunia bawah bukanlah yang paling kuat. Justru jiwa lemah
Yang sederhana, itulah yang menyimpan kepuasan dan niat membunuh paling murni, pikir Wang Lin di dalam hatinya. Jika aku bisa keluar dari tempat ini, aku harus kembali ke dunia fana. Aku harus mencari niat membunuh itu dan menyempurnakan jiwaku. Kemudian ia membuka mata, lalu mengulurkan tangan ke garis pemisah dalam celah. Meskipun garis itu masih dalam gua, begitu jari Wang Lin melewatinya, rasa sakit langsung merobek kulitnya. Kulitnya bergetar dan kukunya terasa seolah tercabut paksa. Aku memang terperangkap, tapi tempat ini memberiku kesempatan memahami kekuatan langit dan bumi. Kesempatan untuk mencapai langkah ketiga dalam jauhku. Tatapan Wang Lin tetap tenang, tapi sorot matanya membeku. Namun sebelum itu, aku harus menyingkirkan masalah dalam tubuhku sepenuhnya. Kemudian dia menarik kembali tangannya mati rasa. Tak lagi bisa dia rasakan. Untuk berjaga-jaga, dia telah memindahkan seluruh seni pembantaian langit ke dalam tubuh boneka. Ilmu itu terlalu penting. Keputusan itu diambil setelah bergula dengan dirinya sendiri. Dulu, ketika ia mengolah ilmu itu, ia membentuk hati pembantaian. Awalnya meski energi pembantaian sudah ia pindahkan, hati itu tidak berubah. Tapi beberapa bulan lalu, dia mulai merasa ada yang aneh. Perubahan itu menyerupai kegilaan yang terjadi saat ia memakan buah kenaikan langit. Bahkan ia merasakan hasrat kuat untuk mengambil kembali semua energi pembantaian itu. Tatapannya menyala. Dengan keputusan bulat, dia melangkah keluar melewati garis pemisah. Kekuatan hisab langsung mencabik tubuhnya, berusaha menyeretnya keluar dari celah. Wang Lin segera mengaktifkan energi spiritual surgawi dalam tubuhnya. Dia perlahan duduk bersila, menahan hisapan. Sembari merasakan perubahan energi itu, ada hawa dingin menyelinap melalui kekuatan itu. Namun Wang Lin mampu menghalaunya dengan energi spiritual. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, dia kembali mengambil langkah maju. Kini hisapan jauh lebih kuat. Darah dalam tubuhnya terasa melambat, nyaris seperti hendak disedot keluar. Di sekitar pintu masuk lubang tak berdasar itu, kawanan nyamuk raksasa memenuhi udara. Mereka tak berani mendekat, kekuatan hisap terlalu besar. Siapapun yang terlalu dekat akan tersedot dan binasa. Di antara kawanan itu ada satu nyamuk ungu yang memancar cahaya ganas. Kemanapun ia terbang, para nyamuk lain segera minggir. Sekali pekikan, semua makhluk menggigil ketakutan. Namun si nyamuk ungu tampak cemas. Selama 3 tahun, ia terus mondar-mandir di depan lubang itu. Beberapa kali ia nyaris menerobos masuk, namun selalu berhenti dan menoleh pada kawanan di belakangnya. Dari mulutnya keluar suara rintihan, serupa suara rindu dari seseorang yang telah lama terpisah dari keluarganya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.